Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan semoga kita tetap teguh membelanya, tetap teguh memegangnya hingga akhirat kita. Dan tak lupa salat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, dan marilah kita terus meneladani perjuangan-perjuangan beliau hingga akhir hayat kita. Baik pemirsa Petrumi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di hari Selasa malam bersama saya Alfian Syafi'i, yang mana kita akan bersama-sama mengkaji kitab Ahkam As-Shalah, melanjutkan pertemuan sebelumnya bersama Ustaz Naim Syukri, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan izinkan saya sebelum kajian ini dimulai untuk mewakili segenap keluarga besar Petrumi TV Malang berbelasungkawa atas tragedi yang menimpa di Stadion Kanjuruhan beberapa hari yang lalu, dan semoga kita bisa mengambil ibrah terbaik dari peristiwa ini. Baik, saya sapa dulu Ustaz Naim Syukri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Naim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini kita melanjutkan langsung materi dari kajian minggu lalu Ustaz. Dan sebelum Ustaz Naim menyampaikan materi, saya ingatkan pemirsa, bagi yang baru bergabung bisa like, subscribe channel kami, dan berikan komentar-komentar positif. Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan saya sampaikan kepada Ustaz Naim. Baik, untuk itu kepada Ustaz Naim kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Ahkamus Shalah di Syekh Ali Raghib, yang mana insya Allah dengan belajarnya kita terhadap kitab ini yang membahas terkait masalah kewajiban kita, yaitu sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal kita semuanya menjadi lebih baik, lebih terarah, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan sebab perjuangan beliau lah kita mendapatkan cahaya iman, mendapatkan cahaya Islam. Alhamdulillah. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kita, dan kajian kita telah sampai pada bagaimana seorang makmum itu seharusnya mengikuti imam. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu dan bahkan wajib untuk diperhatikan bagi seorang makmum. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yanbaghi lil ma'mumi an yatba'al imama wa la yataqaddamahu fi syai'in min al-af'ali. Kemudian anjuran berikutnya bahwa diwajibkan, dianjurkan bagi seorang makmum an yatba'al imama, untuk mengikuti imam. Jadi makmum itu harus mengikuti imam, wala yataqaddamuhu fi syai'in minal af'ali, dan jangan sampai mendahului imam fi syai'in minal af'ali, dalam segala sesuatu dari perbuatan-perbuatan imam. Misalkan kalau imam itu ruku, ya, maka jangan sampai kita mendahului ruku.
Kalau misalkan imam i'tidal, maka kita harus menunggu selesainya imam i'tidal. Jadi i'tidal baru kemudian kita nyusul. Kemudian sujud, imam selesai, baru kemudian kita juga nyusul. 5 rawa Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi." Makanya imam dijadikan sebagai imam itu agar kemudian diikuti, jangan sampai menyelisihi sang imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, maka ikutlah takbirnya imam. Wa idza raka'a farka'u. Kalau kemudian imam itu ruku, maka rukuklah. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, maka sujudlah. Wa in kabbara al-ma'mum qabla al-imam. Apabila makmum bertakbir sebelum imam, lam tan'aqid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Ingat, di sini takbirnya adalah takbiratul ihram. Kalau takbiratul intiqal, maka itu tidak sampai membatalkan. Jadi imam belum takbiratul ihram sholat duhur, ternyata makmumnya kok sudah takbir duluan, maka itu sholatnya tidak sah. Karena dalam hal ini haram ya mendahului imam dalam takbiratul ihram, dan sholatnya itu tidak sah. Makanya disebutkan lam tan'aqid sholatuhu. Kenapa? Li'annahu allaqa sholatahu bi sholatihi qabla an tan'aqida. Karena sungguhnya dia telah menggantungkan sholatnya si makmum bi sholatihi dengan sholatnya imam. Qabla an tan'aqida, sebelum sholat sang imam itu sempurna. Sebelum sholat imam itu sah. Karena sholatnya imam sekarang nggak sah. Kenapa? Ya belum takbir memang. Kemudian dia, si makmum udah takbir duluan, ya jelas. Dia menggantungkan sholatnya itu dengan sholatnya imam. Padahal imamnya aja belum melaksanakan sholat. Ya jelas sholat dari si makmum tidak akan pernah sah. Falam tasihha, sehingga tidaklah sah sholatnya itu. Wa in sabaqahu biruknin, kalau ada makmum mendahului imam biruknin dengan satu rukun, khususnya di sini adalah rukun fi'li ya, rukun yang bangsanya, yang sifatnya adalah satu perbuatan, bi an raka'a qablahu, dengan sekiranya si makmum ruku sebelum rukuknya sang imam. Jadi siapa ini? Ini imam, kemudian ini adalah makmumnya, ya kan, si makmum. Makmumnya kemudian ruku duluan, padahal si imam belum ruku. Nah itu gimana hukumnya? Fa'in sabaqahu biruknin bi an raka'a qablahu, apabila mendahului sang imam dengan satu rukun, seperti contoh merukuk sebelum rukuknya imam, aw sajada qablahu, atau sujud sebelum sang imam, lam yajuz dzalika, maka itu tidaklah boleh. Kalau memang dia tahu bahwa itu adalah tidak boleh, sadar bahwa itu tidak boleh, ya jelas itu akan berdosa gitu kan. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum, tidakkah kalian itu merasa takut, tidakkah kalian merasa khawatir, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami, jika kalian mengangkat kepala kalian sebelum imam. Imamnya belum i'tidal, dia sudah i'tidal dulu. Imamnya belum bangkit dari sujud, dia sudah bangkit dulu. Ini mendahului imam ini. Seharusnya orang itu takut gitu ketika melakukan hal ini. Takut kenapa? An yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Bahwa Allah akan menjadikan kepalanya orang tersebut kepala seperti kepala himar. Berarti apa? Kenapa himar yang dijadikan permisalan, percontohan di sini? Karena memang himar itu bebal gitu, sifatnya bebal, sehingga orang yang kalau sekiranya sudah diperingati oleh Rasulullah jangan sampai mendahului imam, kok masih mendahului imam, ya berarti itu tidak ubahnya adalah seekor himar. Au yaj'ala suratahu suratal himar, atau kalau Allah tidak menjadikan kepalanya kepala himar, ya berarti Allah akan menjadikan suratahu, bentuk orang tersebut, suratah himarin, seperti bentuk himar, kelakuannya kelakuan himar, sifatnya sifat himar, pemikirannya pemikiran himar. Jadi ada ancaman serius terkait masalah orang yang mendahului gerakan sang imam. Nah, kalau sudah terlanjur misalkan si imam itu
ruku, kok dia sudah i'tidal duluan, bagaimana itu? Wa yalzamuhu, dan wajib bagi orang itu, yaitu makmum, an ya'uda ila mutaba'atihi, untuk kembali kepada mengikuti sang imam. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur berdiri gitu, sedangkan imamnya masih ruku, ya dia kembali lagi gitu. Nah, anjurannya seperti itu. Li'anna dzalika fardun, karena hal itu adalah fardu hukumnya. Mengikuti imam itu kan wajib. Fa illam yaf'al hatta lahiqahu fihi lam tabtul salatuhu. Namun apabila si makmum itu tidak melakukan hal itu, artinya si makmum sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, padahal si imam belum i'tidal alias masih ruku, maka dia harus kembali ke ruku lagi. Kalau misalkan tidak kembali, sudah i'tidal aja nunggu imam sampai berdiri, misalkan seperti itu, fa illam yaf'al, jika dia tidak melakukan itu, tidak kembali ruku lagi untuk mengikuti imam, tetap berdiri, tetap i'tidal, hatta lahiqahu, sampai kemudian sang imam menyusul si makmum, artinya si imam juga sami Allahu liman hamidah, lam tabtul sholatuhu, maka tetap sholatnya enggak batal, karena dia baru satu yang dia tinggalkan, yang dia mendahului sang imam. Mendahului imam masih satu rukun fi'li, tapi kalau sudah mendahului sampai 3, 4, 5, ya jelas itu sholatnya nanti akan batal. Kalau cuma satu, mendahului satu rukun fi'li, maka itu tidak sampai membatalkan sholat orang tersebut. Kenapa kok tidak membatalkan? Li'anna dzalika mufaraqatun qalilah, karena hal itu adalah mufaraqah qalilah, yaitu dia melepaskan diri dari sang imam, qalilah yang sedikit. Jadi dia hanya terlanjur lah istilahnya mendahului sang imam. Jadi hal itu tidak mengapa. Wa in raka'a qabla al-imami, kalau kemudian dia ruku sebelum imam, imamnya masih baca surat, kemudian dia kok ruku dulu. Falamma arada al-imamu an yarka'a rafa'a, ketika imam mau ruku, dia langsung i'tidal. Padahal tadi pada saat imam masih membaca surat-suratan, dia sudah ruku duluan. Tatkala imam mau ruku, dia i'tidal. Falamma arada al-imamu an yarfa'a sajadah, ketika imam malah ingin bangkit dari rukuknya menuju ke i'tidal, si makmum malah sujud. Maka haruma alaihi dzalika, maka hal itu haram. Kalau misalkan sampai 3 dan lebih, ya batal sholatnya gitu. Tentunya ketika dia memang menyadari dan hal itu memang haram gitu, mengetahui bahwa hal itu adalah haram. Jadi misalkan si imam masih baca surat, kemudian si makmum ruku, Allahu Akbar, mendahului satu kan, kemudian si imam ruku, dia sami Allah, mendahului kedua, kemudian ketika imam untuk i'tidal, dia malah sujud 3 kali mendahului sang imam, dan dia tahu bahwa ini adalah haram, maka sholatnya tidak sah. Fa in kana aliman, kalau dia memang sadar, tahu bitahrimihi, akan keharaman perbuatan ini, maka batalat sholatuhu. Ini batalat ya, pakai ta ini. Batalat sholatuhu, maka sholatnya adalah batal. Makanya tidak boleh memang mendahului. Li'anna dzalika mufaraqatun kabira, karena hal itu adalah perpisahan yang sangat besar. Kalau yang tadi hanya mendahului imam satu rukun fi'li saja, maka itu masih dimaafkan. Barangkali dia memang terlalu cepat. Tapi kalau sudah 3 kali mendahului imam atau bahkan lebih, ya jelas itu haram, kemudian sholatnya adalah batal. Tapi kalau itu tahu, kalau itu memang sadar, dia faham, wa in kana jahilan bitahrimihi, kalau memang dia tidak tahu bitahrimihi, bahwa hal itu adalah haram, lam tabtul salatuhu, maka salatnya ya enggak batal. Wala yu'taddu lahu bihadhihi rakaati, dan tidaklah dihitung bagi dia bihadhihi rakaati, dengan rakaat ini, alias nanti harus menambah lagi. Li'annahu lam yutabi'il imam fi mu'zamiha, karena sungguhnya dia tidaklah mengikuti imam di dalam sebagian besar kewajiban sholat itu, karena ada beberapa hal yang dia lalaikan, yaitu dengan cara mendahului imam sampai lebih dari 3 kali. Kalau dia tidak tahu, kalau sudah tahu ya maka batal, kalau nggak tahu nggak batal, tapi nanti cukup menambah rakaat lagi. Fala budda an yusalli rakaata, maka dia wajib untuk sholat 1 rakaat lagi.
Wa in kana taqaddumu bi rukunin wahidin la yadurru. Apabila mendahului imam hanya dengan satu rukun saja, rukun fi'li, la yadurru, maka itu tidaklah mengapa, tidak sampai batal. Hanya satu soalnya itu adalah mufaraqah qalilah. Tapi kalau sudah 3 sampai ke atas berarti itu adalah mufaraqah kabirah. Thayyib. Wa yang bagi dan dianjurkan lil makmumi bagi seorang makmum an yata'akhkhara untuk lebih mundur. Harus lebih mundur. Lebih ada di akhir daripada sang imam. Anil imami dari imam fa in sawahu, kalau sholatnya sejajar lurus seperti ini misalkan kaki ya, kaki makmum, kaki imam seperti ini. Ini seumpamanya, maka kuriha, hukumnya makruh. Tentu ini di dalam madhab Asy-Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, sholat lurus sejajar itu, sejajar dalam madhab Syafi'i sekali lagi, itu hukumnya adalah makruh. Tapi wala tabtulu sholatu, sholatnya enggak batal. Ini dalam madhab Syafi'i. Makanya dalam madhab Syafi'i, kalau ini adalah kakinya imam, kemudian ini kakinya makmum, dan memang berdua gitu kan, maka si makmum harus lebih mundur. Anggaplah segini. Ini makmum di sini nih. Tidak boleh lurus seperti ini, hukumnya makruh. Kalau malah mendahului itu hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Si makmum tidak sah. Kalau si imam ya imam kan sendiri. Mau diikuti oleh orang lain atau tidak ya itu urusan orang lain. Ini yang dimaksud adalah makmumnya. Makanya kalau bermakmum kepada seorang imam dan hanya berdua kebetulan misalnya, maka ya hendaknya memang harus lebih mundur ya, harus lebih mundur. Dan yang dihitung itu adalah bukan jari jemarinya ya, akan tapi adalah tumitnya. Anggap saja ini tumit, berarti seperti ini makmum, ini imam. Berarti si makmum begini. Kalau seandainya lurus itu nggak apa-apa. Dalam madhab Syafi'i hanya makruh. Di dalam madhab yang lain justru itu seharusnya harus lurus. Kalau cuman berdua. Tapi kalau sudah lebih dari 2 orang, makmumnya 2, imamnya 1, kemudian atau bahkan lebih, maka ya seperti biasanya yang ada di masjid itu. Nah, amma in taqaddama al-imamu 'ala al-ma'mumi bi ansar al-ma'mumu yusalli khalfal imami. Fa in hasala dzalika qabla bad'i sholati la tanaqid. Wa in hasala athaha batalat. Li'anna al-ma'muma fi hadhil hal waqafa fi mawdi'in laysa mawqifa mu'tamin bihalin. Fala yutlaqu alaihi mu'tamun. Apabila sang imam itu mendahului atas makmum. Bi ansarul ma'mum yusalli khalfal imam. Sekiranya si makmum itu salat di belakang imam. Fa in hasala dzalika qabla bad'is sholati la tanakidu. Apabila hal itu telah terjadi sebelum sholat dimulai, jadi si imam belum memulai sholat, kemudian sang makmum sudah memulainya, la tanakidu, maka sholat makmum itu tidaklah sah. Wa in hasala athna'aha batalat. Li'anna al-ma'mum fi hadhihi al-hal waqafa fi mawdi'in, karena dalam hal ini makmum itu telah melakukan sesuatu di tempat yang seharusnya tidak dilakukan. Karena seharusnya apa? Ya dia harus mendahulukan sang imam. Imamnya terlebih dahulu. Dia tidak boleh kemudian misalkan mendahului sang imam. Karenanya ketika masalah takbiratul ihram ya, artinya sholat belum dimulai, kok sang makmum mendahuluinya, maka jelas itu haram dan batal. Kalau di dalam pertengahan sholat, wa in hasala athna'aha, tadi disebutkan, kalau itu terjadi di tengah-tengah sholat dan mendahului imam hanya 1 rakaat, satu rukun maksudnya, maka itu tidaklah mengapa, la yadurru, dan tidak sampai membatalkan sholat, hanya saja hal itu dimakruhkan. Tapi kalau sekiranya itu mendahului imam walaupun di tengah sholat tapi sudah lebih dari 3 ke atas, maka jelas itu adalah membatalkan. Jadi intinya si makmum itu harus ngikut apa yang dilakukan oleh imam, apa yang dilakukan imam baru dia ngikut, dan yang namanya ngikut mesti datang belakangan, akhiran setelah imam melaksanakannya. Nah, lanjut.
Kullu muslimin ahlun lil imamati fi salati. Setiap orang muslim itu berhak menjadi imam sholat. Jadi yang penting dia muslim, organisasinya apa, apakah berwarna hijau, biru, merah misalnya, putih, hitam, terserah. Yang penting dia Tuhannya adalah Allah, kitab sucinya adalah Al-Quran, Rasulnya adalah Nabi Muhammad, kiblatnya adalah Ka'bah, udah selesai. Maka dia boleh menjadi imam sholat. Apalagi misalkan hanya berbeda dalam masalah furu'iyah, maka jelas itu sangat berhak untuk menjadi seorang imam. Nah, la yushtaratu tidaklah disyaratkan fil imami di dalam imam. Jadi seorang imam itu tidak disyaratkan lis sholati untuk melaksanakan sholat, illa an yakuna musliman, kecuali harus seorang muslim. Jadi syarat menjadi imam itu ya harus muslim, itu aja. Jadi nggak harus organisasinya apa, tidak. Jadi yang penting dia muslim, maka dia boleh menjadi imam. Wa alaihi, dan atas pendapat ini, fala tasihhu imamatul kafiri, maka tidak sah imamnya seorang yang kafir. Jadi terlebih dalam masalah sholat. Kan Nasrani wal Yahudi wal Majusi, seperti orang Kristen, Yahudi, dan orang Zoroaster, orang Majusi. Jadi misalkan mereka menjadi imam ya tidak sah gitu kan. Kalau misalkan begini, dulu pernah ada Senokharnya, dia berpura-pura masuk Islam ya dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, dan bahkan dia sudah belajar agama Islam, kemudian sempat haji juga dan diberi nama siapa, Abdul Ghaffar kalau nggak salah. Itu kemudian bahkan nulis kitab dan sebagainya, usul fikih dan yang lainnya itu ditulis oleh dia, dan sangat luar biasa kecerdasannya. Hadits itu banyak hafalnya, Al-Quran juga banyak hafalnya juga gitu. Nah, kalau misalkan hal ini terjadi, kemudian dia jadi imam, di saat orang-orang bermakmum kepada orang ini, kepada orang yang anggap saja Kristen kemudian pura-pura masuk Islam dan memang menyatakan Islam gitu, bersyahadat gitu, ya sudah, secara zahirnya kan memang secara zahir ya, karena dia sudah syahadat bahkan disaksikan oleh orang, maka ya bermakmum kepadanya sah-sah saja, karena memang dia adalah secara zahir dihukumi Islam, walaupun sebenarnya adalah nggak tahu hatinya, itu kita kan nggak melihat hati, tapi nahkumu bil zawahir, secara zahirnya kita hukumi hal itu. Nah, kemudian setelah sholat, seumpama ini, setelah sholat lalu dia bilang kepada orang, padahal dia sudah mengimami menjadi sholat rawatib di masjid itu sekitar sudah anggap saja 2 bulan. Lalu kemudian bilang kepada jamaah yang ikut dia selama 2 bulan itu, lalu kemudian mengatakan apa? Wahai teman-teman sekalian, wahai jamaah, saya ini hanya pura-pura masuk Islam, saya ini sebenarnya Kristen, saya memang tahu hukum-hukum dalam Islam, tapi saya bukan seorang muslim, misalnya kayak gitu. Maka selama 2 bulan itu, orang-orang yang memang bermakmum kepada si orang yang menyamar ini, maka mereka harus mengulang sebanyak 2 bulan itu tadi. Kenapa? Ya karena memang dia bilang gitu kan, dia menyatakan bahwa dirinya bukanlah bukan seorang muslim gitu kan, bukan seorang muslim. Ya tentunya hal itu akan menjadikan sholatnya tidak sah. Sholatnya nggak sah seperti ini. Kalau seandainya orang yang tadi pura-pura masuk Islam tidak bilang, sampai kemudian dia mati gitu kan, dan orang-orang juga nggak tahu kalau sebenarnya dia adalah orang kafir, maka sholatnya sudah sah semuanya. Dan keimamannya dalam hal ini secara zahirnya itu sah juga. Cuman dia bilang, dia mengungkapkan kalau ternyata dirinya adalah orang kafir, maka sholatnya yang mereka makmum kepada ini itu nggak sah semuanya, alias harus mengqadhanya. Makanya memang ya harus hati-hati gitu. Nah, amma ma'adal kafira fa imamatuhu sahihatun wassalatu khalfahu sahihatun.
Adapun selain orang kafir, maksudnya siapa ya, orang muslim gitu kan, fa imamatuhu, maka keimamahannya menjadi imam dalam sholat sahihatun adalah sah. Kalau misalkan mereka berbeda madhab sekalipun, berbeda istilahnya apa ya, ya berbeda madhab bukan hanya dalam fikih gitu, bahkan dalam madhab akidah, yang mana memang furu juga, karena di dalam, sebagaimana kita tahu, di dalam fikih itu ada furu, ya kan, furu'ul fikih, sebagaimana di dalam akidah juga ada furu'ul akidah namanya. Makanya bermakmum kepada orang yang misalkan ada yang Mu'tazilah contohnya, itu gimana? Apakah sholatnya sah? Sah, karena memang kaedahnya setiap orang muslim, selama kebid'ahan yang mereka lakukan itu tidak sampai mengkafirkan. Tapi kalau sudah bermakmum kepada Syiah yang meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang itu kurang, nah itu beda lagi. Karena orang yang meyakini Quran sekarang itu kurang, ya apalagi kalau bukan kafir gitu, walaupun dia bersyahadat gitu, walaupun dia sholat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan juga ada yang meyakini, Syiah yang parah gitu kan, sampai meyakini bahwa Tuhannya adalah Ali, atau nabinya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya jelas itu bid'ah yang kemudian mengkafirkan, membuat pelakunya itu menjadi kafir gitu kan. Makanya kemudian nggak boleh dalam masalah ini, seumpama ada Syiah yang meyakini seperti ini, atau misalkan meyakini bahwa Sayyidah Fatimah itu adalah nabi wanita, karena ada sebagian yang meyakini begini, bahwa kenabian itu dilanjutkan oleh Fatimah. Nah ini kan hal yang tidak masuk akal gitu kan. Sementara nabi terakhir jelas dalam Al-Quran, jelas dalam haditsnya bahwa adalah Rasulullah. Tidak mungkin ada setelahnya lagi, apalagi seorang wanita, yaitu Fatimah. Tentu hal-hal semacam ini ketika nyata orangnya sudah seperti itu, ya kita nggak boleh bermakmum kepada mereka, karena dia sudah meruntuhkan salah satu rukun di dalam Islam, sehingga dia bukan lagi muslim gitu. Makanya kemudian benar-benar harus hati-hati. Kemudian amal mubtadi'ah, adapun orang yang mubtadi', orang yang pelaku bid'ah, fa innahu yunzaru fihi, ya kan, maka sesungguhnya dilihat dulu dalam masalah kebid'ahannya. Fa in kanat bid'atuhu tukaffiru ayyakunu kafiran bisababi hadhil bid'ati, kalau misalkan bid'ahnya itu membuat pelakunya kafir, artinya apa? Yakunu kafiran, akan menjadi kafir bisababi hadhil bid'ati, dengan sebab adanya bid'ah ini. Siapa misalkan kaman yaqulu, seperti orang yang bilang innallaha halla fi sayyidina Ali, ini kan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menunggaling istilahnya apa? Menyatu kepada Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Ali ya Allah, Allah ya Sayyidina Ali. Seumpama ada orang yang meyakini seperti ini, tapi tetap baca Quran, tetap sholat, tetap puasa, misalnya ini, tetap berbuat baik, gimana makmum kepada dia? Ya jelas ini kebid'ahannya sudah membuatnya kafir. Fa inna imamata mithli hadza idza urifa bidzalika ka imamatil kafiri la tasihhu, karena sesungguhnya keimaman orang tadi itu, keimaman seperti orang itu, jika memang sudah diketahui bahwa orang tersebut meyakini macam begini, bahwa Allah telah menunggaling kepada Sayyidina Ali, ya berarti kaimamatil kafiri, seperti bermakmumnya kepada orang kafir, seperti menjadi imam tapi dia orang kafir. Bagaimana terus? La tasihhu, maka tidak sah sholatnya. Makmumnya yang makmum kepada orang itu dan memang tahu bahwa pelaku ini yang menjadi imam ini adalah seorang pelaku bid'ah yang mengkafirkan, membuatnya kafir disebabkan bid'ah itu. Kenapa? Li'annahum kufarun walau idda'u al-islam, karena mereka sesungguhnya dan hakikatnya substansinya adalah kafir, walaupun mereka mengaku-ngaku adalah orang Islam.
Ya seperti yang tadi itu tadi. Misalkan kenabian diwariskan kepada Sayyidah Fatimah, sehingga diyakini bahwa ada nabi lagi setelah Fatimah. Ya itu nggak bisa bermakmum kepada orang ini. Atau meyakini bahwa Quran yang ada sekarang ini hanya sepertiganya saja atau seperduanya saja, yang lainnya masih nanti akan dibawa oleh Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ya terus gimana gitu kan. Padahal Al-Quran itu sudah sempurna dari Al-Baqarah sampai An-Nas, semuanya ya memang itu yang telah diturunkan Allah pada Rasulullah, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah ataupun oleh sahabat. Makanya ketika ada orang yang meyakini macam begini, maka dia memang pelaku bid'ah, tapi bid'ahnya sudah membuat dirinya kafir gitu. Sehingga tidak boleh bermakmum kepada orang yang seperti ini. Nah, termasuk juga misalkan ada orang yang mengaku-ngaku bahwa ada hukum selain hukum Allah yang lebih baik gitu, sampai kemudian mengatakan bahwa syariat Allah itu sudah usang, syariat Allah itu sudah tidak relevan. Memang sudah sepantasnya hukum-hukum Allah itu dibuang ke tong sampah. Misalnya ada orang meyakini begini, bahwa ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah. Tidak perlu lagi memperjuangkan syariat Islam, tidak perlu lagi memperjuangkan khilafah. Nah, orang-orang seperti ini kan pelaku bid'ah, akan tapi membuat dirinya terjerumus dalam jurang kekafiran gitu. Ya manalah Allah sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah. Hukum yang kemudian diridhai adalah hukum Allah yang lebih baik. Ya tidak ada kecuali hanya hukum Allah gitu. Namun kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan hukum Allah sudah seharusnya dibuang ke sampah, seharusnya udah dirubah, bahkan Al-Quran itu memang sudah banyak dipalsukan. Misalnya mengatakan begini, meyakini begini, nah itu sudah tidak boleh kita bermakmum pada orang seperti ini. Nah, lanjut. Nah, ini kebid'ahan yang membuat dirinya kafir. Wa amma al-mubtadi'u alladzi la yukaffiru bi bid'atihi. Adapun orang yang melakukan kebid'ahan, di mana kebid'ahannya ini tidak sampai menjadikannya kafir dengan sebab bid'ah tersebut. Kaman yaqulu bi khalqil Qur'ani, seperti orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an itu adalah makhluk, ciptaan Allah. Makhluk gitu kan. Nah, ini kan masalah ini furu'ul akidah ya sebenarnya ya. Orang yang kemudian mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, itu bid'ah tapi tidak membuatnya kafir gitu. Hanya membuatnya dalam kategori fasik, kategori yang tidak sampai masuk dalam kekafiran atau murtad gitu kan. Lah bermakmum kepada mereka gimana? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, sah bahkan sholatnya gitu. Nah ini kalau bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan. Termasuk wakal mu'tazilati wal khawariji. Dan juga seperti apa bermakmum kepada Mu'tazilah, nggak apa-apa. Misalnya ini, wal khawarij dan juga khawarij, ya kan, selama memang dia tidak seperti yang di awal tadi, kebid'ahannya tidak sampai membuatnya kafir. Fa inna imamatahum sahihatun, karena sesungguhnya mereka menjadi imam, keimamahan mereka itu sahihatun, itu sah, bermakmum kepada mereka itu sah juga, li'annahum muslimun, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang Islam, mereka adalah muslim. Wa yuqtada bihim kama yuqtada bisairil muslimin, dan mereka bisa diikuti sebagaimana seluruh kaum muslimin itu bisa diikuti. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal menjadi imam. Seandainya mereka jadi imam ya sudah. Apalagi cuman masalah-masalah yang berkaitan dengan furu'ul fikih gitu kan. Misalkan di sana anggap saja apa yang disebut dengan salafi, apa yang disebut dengan wahabi, ya kan? Ya mereka adalah, ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu kan. Memang ada sedikit perbedaan dalam masalah fikihnya gitu, tapi akidahnya sama gitu, akidahnya sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Maka jelas itu lebih diperbolehkan. Atau masalah organisasi, malah ada di sana NU, Muhammadiyah, Persis dan yang lainnya, jelas itu sangat boleh sekali, karena memang hakikatnya kaum muslim itu kan satu. Selama tidak melakukan kekafiran, tidak melakukan kemusyrikan, maka tetap diperbolehkan untuk bermakmum kepada mereka.
Wala yukrahu al-iqtida'u bihim mutlaqan. Bahkan beliau mengatakan tidak makruh bermakmum kepada mereka secara mutlak. Jadi siapapun imamnya, siapapun ulamanya, dari madhab apapun, mesti akan mengatakan seperti ini, bahwa bermakmum kepada pelaku bid'ah, yang mana bid'ahnya tidak sampai membuatnya kafir, maka itu hukumnya sah dan ya diterima insya Allah. Nah, hunalika man huwa afdalu lil amah. Betul. Hanya saja kalau kita melihat kepada tertibnya, kepada urutannya, ya jelas di sana ada orang yang lebih pantas. Semuanya pantas, tapi ada yang lebih utama lil imamati untuk menjadi imam min ghairihi, dari selainnya. Jadi kaedahnya yang pertama, semua orang muslim selama tidak membuat kebid'ahan yang membuatnya kafir, maka mereka semuanya itu sah menjadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja di sana ada yang lebih utama untuk menjadi imam. Bukan yang lain itu terus nggak boleh. Kalau misalkan ada orang ini nggak boleh juga gitu. Boleh, hanya saja yang lebih utama. Nah, minal muslimin jami'an, dari semua orang muslim secara keseluruhan. Siapa? Wahum al-muttasifuna bi awsafin. Mereka adalah orang-orang yang bersifatan, mempunyai sifat, bi awsafin, dengan sifat-sifat waradat fin nusus syar'iyyah, di mana telah ada keterangannya di dalam nas-nas syariah. Jadi memang ada ketentuannya yang lebih utama, yang lebih layak. Kemudian Rasul bersabda apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya kan? Ya ummul qauma, hendaklah menjadi imam kepada sekelompok kaum. Siapa yang menjadi imam? Aqra'uhum li kitabillah. Mereka adalah orang yang paling faham kepada kitab Allah, yang paling fasih di dalam membaca Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya. Ini yang pertama. Fa in kanu fil qiraati sawa'an. Fa in kanu fil qiraati sawa'an. Apabila mereka semuanya di dalam bacaannya sawa'an, sama. Oh, ini bacaan Qur'annya sama, mirip. Ya kan? Khoknya betul, ainnya betul, dotnya betul, dal dan zalnya betul. Semuanya betul, bagus semuanya, nggak ada celah. Maka bagaimana ini sama ini? Maka dilihat fa'alamuhum bisunnah. Maka dipilihlah orang yang paling mengerti terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini ternyata lebih mengerti masalah hadis. Memang sama bacaannya, cuman yang fulan ini lebih paham masalah hadis. Maka dia yang didahulukan. Apalagi memang berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan dengan sholat gitu kan, ya jelas dia lebih didahulukan. Nah ternyata fa in kanu fi sunnati sawaan, ternyata di dalam sunnah itu juga sama gitu. Kalau kita gambarkan sekarang ya, yang pertama bacaan Qurannya bagus, hafalannya sama 30 juz. Kemudian yang kedua, hafalan hadisnya ternyata sama, Bukhari, Muslim, ya kan, itu dihafal juga. Kemudian Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya itu hafal juga sampai kutubus sittah. Mereka dua-duanya itu hafal juga. Nah, ini gimana? Ini sama ini, Ustaz. Juga hafalannya kuat, sama-sama kuat, sama ini misalnya ya, misalnya. Seumpama ada gitu. Nah, kalau sekarang mungkin ini sudah hafal Arba'in Nawawi, sama-sama Arba'in Nawawi nih yang hafal ini. Maka bagaimana? Fa'aqdamuhum hijratan, maka dipilihlah siapa yang paling dahulu hijrah menempati tempat ini. Jadi istilahnya sesepuh lah ya, yang lebih tua lah istilahnya. Siapa kira-kira yang lebih awal menduduki tempat ini? Tentunya yang awal tadi aqra'uhum li kitabillah, kemudian alamuhum bisunnah, dan yang ketiga aqdamuhum hijratan, yang paling dahulu hijrahnya. Ternyata Qurannya sama, hadisnya sama. Ternyata ini senior, yang ini junior, maka yang senior lebih didahulukan. Fa in kanu fil hijrati sawaan, ternyata saat dilihat hijrahnya memang mereka bareng gitu kan. Quran sama, hadis sama, hijrahnya juga bareng gitu. Maka bagaimana? Fa aqdamuhum sinnan, maka dipilihlah orang yang lebih tua.
Oh ternyata masih muda yang ini, yang satunya lebih sepuh. Quran hafal, hadis juga hafal, beberapa hadis. Hijrahnya dia sama bareng. Kemudian yang terakhir ternyata lebih tua, maka dia yang didahulukan. Wala yu'min ar-rajulu rajula fi sultanihi. Wala yu'manu ar-rajula fi sultanihi. Dan yang kemudian wala yu'manu, dan tidaklah diberi amanah ar-rajulu seseorang, ar-rajula terhadap seorang yang lain fi sultanihi, di dalam kekuasaannya. Kalau kemudian semuanya sudah lengkap ya, Qurannya oke, hadisnya mantap, kemudian hijrahnya bareng juga, kemudian apa namanya, umurnya sama, maka dipilihlah yang lebih tua. Kok ternyata sama-sama tua, ya maka nanti dipilih lagi gitu. Kalau di dalam ilmu fikihnya itu nanti ada pilihan lagi ya. Ada pilihan, oh ternyata suaranya yang paling bagus. Oh bagus semua, maka nanti penampilannya yang bagus, yang paling bagus. Misalkan bagus semua, oh nanti wajahnya yang paling ganteng. Ganteng semua nanti dipilih, pokoknya yang terhebat lah istilahnya. Ini seumpamanya. Dan ini adalah yang afdal. Nah kemudian beliau mengutip Rasulullah bersabda di akhirnya apa? Seseorang itu tidak usah diberi amanah karena kesultanannya, karena kekuasaannya. Jadi tetap walaupun dia adalah misalkan ya, bahkan seorang khalifah sekalipun, akan tapi dia nggak ngerti, misalnya ini seumpama nggak ngerti Al-Quran atau ngerti gitu, cuman dia hadisnya nggak ngerti banyak, atau ngerti banyak cuman dia hijrahnya misalkan belakangan dan yang lainnya, maka tetap yang paling diutamakan adalah ini tadi, yang Al-Quran lebih utama, kemudian terhadap hadis, terhadap sunnah yang lebih banyak hafalnya juga, yang lebih banyak faham. Seperti ini. Makanya bukan hanya karena kekuasaannya saja yang kemudian dijadikan imam sholat gitu. Oh dijadikan imam sholat, karena kenapa? Oh karena Pak RT misalnya ya. Ternyata Pak RT-nya nggak tahu masalah sholat gitu ya, jangan gitu kan. Oh ini yang didahulukan adalah ketua suku misalnya di sini, dia memang yang mengetuai, yang punya posisi memang itu pemimpinnya misalnya ya, tapi kalau nggak ngerti ya tetap saja harus di belakang gitu kan, daripada nanti sholatnya hancur-hancuran, daripada sholatnya nanti bikin nggak khusyuk kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini yang paling afdal, urutan yang paling afdal. Kemudian beliau menyebutkan wahunaka, dan di sana ada orang tukrohu yang dimakruhkan imamatuhum, menjadi imam. Jadi selain memang pertama kaidahnya setiap orang muslim itu pantas untuk menjadi imam. Yang kedua, memang di sana ada yang paling utama untuk menjadi imam. Dan yang ketiga, di sana orang yang kemudian dimakruhkan untuk menjadi imam. Jadi makruh gitu. Sholatnya bagaimana terus? Ya sah saja, cuman makruh hukumnya. Kenapa? Liwurudin nasi fi dhammi imamatihim, karena adanya nas di dalam celaan nas ini kepada keimamahan mereka. Jadi mereka menjadi imam justru dicela oleh syariat. Di antaranya adalah yang disebutkan an Ali radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Sayyidina Ali secara marfu' hadisnya disebutkan la ya ummannakum dzu jur'atin fi dinihi, janganlah menjadi imam kepada kalian dzu jur'atin fi dinihi, orang yang mempunyai keberanian pada agamanya, orang yang lancang pada agamanya, orang yang tidak tahu malu pada agamanya. Agamanya sudah melarang untuk melakukan perbuatan minum minuman keras, ternyata dia minum minuman keras, maka dia makruh untuk menjadi imam. Sah saja seandainya jadi imam, tapi hukumnya makruh. Islam melarang untuk menyakiti kaum muslimin. Kemudian orang ini setiap hari memang menyakiti kaum muslimin, entah dengan ucapannya, lisannya, perbuatannya, tingkahnya.
dan yang lainnya, maka makruh menjadi imam. Orang ini memang sudah tidak disukai oleh orang lain disebabkan kemaksiatan yang dilakukan, maka makruh dia menjadi imam. Ini yang pertama. Yang kedua, an Abi Umamah qala, dari Abi Umamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum, al-abdul abik hatta yarji'a, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhib, wa imamu qamin wa hum lahu kafirun. Ada 3 orang, kata Rasulullah, la tajawazu salatuhum adhanahum. 3 orang ini tidak akan sampai sholatnya kepada telinga mereka. Sholatnya itu kalau misalkan mereka jadi imam, itu hukumnya makruh, tidak disukai. Orang-orang ketika mendengar 3 orang ini mesti tidak suka. Siapa? Yang pertama, al-abdul abiku, budak yang lari dari tuannya. Jadi ada budak kemudian kabur dari tuannya, padahal budak itu ya tidak boleh kabur kecuali sudah dimerdekakan. Hatta yarja, sampai kemudian dia kembali. Jadi seandainya di saat pelariannya, di saat kaburnya dari sang tuan, kemudian dia sholat bersama imam dan menjadi imam, sholat bersama orang-orang dan menjadi imam, maka sholatnya makruh hukumnya. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhib. Yang kedua, perempuan yang bermalam sedangkan suaminya murka kepada dirinya karena tidak dilayani dengan benar, tidak istilahnya apa istilahnya, ya melayani sang suami, tidak melayani sang suami dengan sepenuh hati. Termasuk misalkan ketika diajak berduaan ternyata dia tidak mau, dia mulai membangkang, dia mulai nusyuz, maka jelas itu dimurkai oleh sang suami. Dan seumpamanya dia menjadi imam sholat, seumpamanya ya, di saat suaminya murka kepada dirinya, maka sholatnya juga makruh, keimamahannya juga makruh. Kemudian yang berikutnya, wa imamu qaumin wa hum lahu kafirun. Dan yang ketiga adalah imamnya sekelompok kaum, dia memang imam, tapi wa hum lahu kafirun, dan mereka kepada sang imam itu kafirun, ingkar, tidak suka. Tidak suka kenapa? Yaitu karena akhlaknya yang bejat, karena perbuatannya yang menyelisihi syariat. Makanya kemudian tidak disukai oleh orang lain. Illa anna karahata imamatil jari'i ala dinihi. Hanya saja kemakruhan keimamahan, kemakruhan kepemimpinan menjadi imam orang yang lancang pada agamanya. Waman ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Ini sepertinya yang tadi karihun memang ya, atau kafirun, tapi maknanya memang tidak suka. Kafirun itu ingkar. Dan orang yang mengimami sekelompok manusia, sekelompok kaum, wa hum lahu karihun, dan mereka tidak suka pada sang imam itu, la ta'ni anna sholata ghairu sahihatin, bukan artinya itu salatnya kemudian gak sah, tetap sah. Wa la ta'ni anal muqtada bihim ya'thamu, dan bukan berarti dalam hadis ini menunjukkan bahwa makmumnya itu akan berdosa karena ikut pada mereka, tidak. Au annahum hum ya'thamuna bi tasaddurihim lil imamah, atau si makmum, para makmum itu akan berdosa karena mendahulukannya mereka kepada orang yang tadi disebutkan untuk menjadi imam. Tidak, bukan kemudian berdosa gitu. Hanya saja sholatnya makruh. Bal ta'ni annahu yukrahu liqtida'u bihim, hanya saja ya dimakruhkan untuk bermakmum kepada mereka. Sehingga wa yukrahu lahum, sehingga dimakruhkan bagi mereka an yatasaddaru lil imamati, untuk mendahulukan menjadi imam. Wa ma ada man warada an-nasu bi hurmatis salati khalfahu wa bi butlaniha wa huwal kafir. Dan wa ma adaman, dan selain orang warada an-nasu, yang telah ada nasnya, bi hurmatis salati khalfahu, dengan keharaman salat di belakangnya, wa bi butlaniha, dan dengan kebatalannya salat di belakangnya, wa huwal kafiru, adalah orang kafir.
Jadi memang tidak boleh menjadi imam dari sholat. Wa man warada an-nassu bi karahati sholati khalfahu ma'a jawazi sholati wa sihhatiha kal jari'i ala dini. Dan orang yang nas telah menyebutkan akan kemakruhan sholat di belakangnya, disertai ada kebolehan untuk bermakmum kepadanya, dan sahnya sholat itu, bermakmum kepada orang itu seperti siapa? Orang yang lancang pada agamanya. Fa inna sholata jaizatun, karena sungguh sholat boleh khalfa ayyi muslimin, di belakang orang muslim siapapun, sawan kana syafi'iyan, apakah dia orang madhab syafi'i, hanafiyan, atau misalkan hanafi, atau ja'fariyah, atau daripada madhab ja'fari, min ahli sunnati amin syi'ati, baik itu ahli sunnah ataupun syiah, terserah, sama semuanya. Nah, lima rawa makhul an Abi Hurairah, karena ada riwayat makhul dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin birran kana aw fajiran, was salatu alaikum khalfa kulli muslimin birran kana aw fajiran, wa in amilal kaba'irah. Jihad hukumnya wajib atas kalian bersama setiap amir, pemimpin, bersama setiap khalifah, baik pemimpinnya itu adalah buruk atau fajir, selama tetap berhukum pada Islam. Dan sholat itu juga wajib atas kalian, apakah di belakang setiap muslim, baik itu orang muslimnya itu jelek ataupun baik, walaupun wa in amila al kabaira, walaupun mengamalkan amalan dosa besar, jadi tetap boleh. Walima ruya an Abi Hurairah qala, dan karena hadis riwayat Abu Hurairah, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Yusalluna bikum, mereka akan salat dengan kalian. Fa in asabu falakum, jika mereka semua benar maka bagi kalian kebenaran juga, walahum, dan bagi mereka. Wa in akhtau falakum alaihim, tapi jika kalian yang salah maka bagi kalian dan atas mereka. Karenanya wa ala dzalika, oleh karena itulah, fa innal muslimina jami'an yaslahuna an yakunu a'immatan li ba'dihim madamu yattasifuna bil islami. Jadi mereka selama bersifat dengan Islam maka sah-sah saja untuk jadi imam dan menjadi makmum. Wa alaihi fa ikhtilaful muslimina fi ba'd al-afkar al-muta'alliqah bil aqidah ka syiah wa sunnah wa khawarij wal khawarij, wa ikhtilafil muslimina fi ba'd al-ahkam asy-syar'iyyah allati laha syubhatud dalil ka syafi'iyyah wal hanafiyyah wal malikiyyah mathalan la yut'anu fi imamati ba'dihim li ba'din. Karenanya kemudian perbedaan kaum muslimin di dalam sebagian pemikirannya yang berhubungan dengan akidah, dan tentunya ini adalah furu'ul akidah seperti Syiah, Al-Sunnah, Khawarij, dan perbedaan kaum muslimin di dalam sebagian hukum syariat yang mana nanti akan ada syubhatud dalil namanya itu, sehingga misalkan dalam masalah kunut ada kok malah yang mensunahkan, ada yang malah mengatakan membid'ahkan, itu namanya ada syubhat dalil. Seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Malikiyah, maka layut anu, tidak boleh kemudian dibatalkan keimamahan mereka sebagian pada sebagian yang lain, dan kemudian tidak boleh dikatakan bahwa sholat di belakang orang muslim, ya kan, sholatnya orang muslim di belakang muslim lainnya yang mana berbeda dalam masalah akidah, tentunya akidah furu'ul akidah, di mana tidak sampai membuatnya kafir, au yukhalifahu fil ahkam, atau berselisih dalam masalah hukum, di mana hukumnya tersebut muncul karena adanya syubhatud dalil, dalil yang masih syubhat. Lalu dikatakan apa? Sholatun ghairu sahih, tidak boleh. Wala sholatun makruha, dan juga tidak boleh dikatakan sholat yang makruh, atau kemudian sholatnya nggak sah. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Hanya saja kalau misalkan nanti perbuatan secara akidahnya membuatnya kafir, ya jelas itu tidak boleh. Seperti ini. Insya Allah ini cukup panjang pembahasan ini, dan beliau menekankan sekali terkait masalah ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ustaz Alfian. Monggo Ustaz. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas penjelasannya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk, mungkin bisa dijawab singkat karena waktunya juga sudah Betul. eh, di ujung Ustaz. Ini Ustaz, bagaimana jika imam bacaannya kurang fasih? Monggo. Ya, kalau bacaan imam yang kurang fasih, kemudian kita anggap saja bacaannya sudah fasih, tidak apa-apa. Tetap bermakmum kepada sang imam selama bacaannya tidak membuatnya batal gitu. Kalau sudah bacaannya membuat batal, baca Al-Fatihah kok seperti orang baca keroncong gitu kan. Harkatnya, hurufnya, semuanya dihancur-hancurkan gitu, ya jelas ya kita harus membatalkan diri dan sholat sendiri. Tapi kalau cuman kurang fasih, pertanyaannya kan kurang fasih, ya nggak masalah. Ya. Nah, Masih boleh ya tadi. Boleh. Ini Ustaz. Bagaimana jika imamnya bertato? Apakah sah sholatnya sebagai makmum? Sah. Karena begini, kita lihat dulu, tato yang ada sekarang ini itu adalah seperti halnya bekas tinta. Jadi ada asarul hibir, bukan ainul hibir. Hal ini juga pernah dibahas di dalam Bahsul Masail di Sidogiri, bahwa tato itu tidak kemudian menghalangi air, karena tato yang ada sekarang itu adalah asar itu bekas saja, sehingga kalau misalkan dia wudhu maka airnya tetap masuk. Namun seumpama ada tato yang seperti, tahu kuku pacar ya, pacar di kuku itu, nah itu kan ain, itu benda, itu dimasukkan air maka di bawah itu kukunya maka tidak akan terkena air lah. Seandainya tatonya seperti itu, maka jelas wudunya tidak sah, sehingga bermakmum kepada orang yang wudunya nggak sah, ya berarti nggak boleh seperti ini. Tapi kalau tato yang ada memang yang menyebar sekarang itu, yaitu boleh bermakmum kepada mereka dan sah sholatnya. Nah. Ustaz. Kemudian Ustaz, tadi disampaikan ketika mendahului imam itu ada yang namanya mufarokoh qalilah sama mufarokoh kabiroh. Nah, apakah itu ketika misalnya tadi disampaikan membatalkan sholat, itu maksudnya batal secara mutlak atau batal jamaahnya, Ustaz? Ya, jadi begini. Di sini konteksnya adalah makmum yang mendahului imam ya, makmum mendahului imam. Kalau si makmum ini mendahului imam di selain takbiratul ihram, maka hukumnya dirinci. Tapi kalau mendahului imam di dalam takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar di saat masuk ke sholat. Dia adalah rukun qauli yang pertama. Mendahului imam, maka itu sudah mutlak, itu batal sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mendahului imam di dalam gerakan rukun-rukun yang ada, dan dia sudah ada di dalam sholat, kan tadi disebutkan sudah terjadi di dalam sholat kan, misalkan ruku, imam belum ruku, dia ruku duluan, ya kan? Setelah itu dia tidak menambah lagi. Artinya apa? Dia nunggu sampai di ruku saja, sampai kemudian si imam ruku. Setelah itu dia mengikuti imam, sami Allahu liman hamidah, baru kemudian dia i'tidal juga. Imam sujud, maka kemudian dia baru ikut sujud juga. Kalau dalam masalah seperti ini mendahului imam hanya satu rukun saja, rukun fi'li terutama, maka hal itu tidaklah mengapa, karena ini adalah mufaraqah qalilah saja, sedikit. Intinya 1 sampai 2. Tapi kalau sudah mendahului imam sampai 3 ke atas, contohnya apa? Imam belum ruku, dia ruku. Ketika imam mau ruku, dia i'tidal. Ketika imam mau i'tidal, dia sujud. Nah, sudah 3 rukun, maka sholat orang tadi itu, kalau memang sudah mengetahui kalau itu haram,
ya itu sudah haram dan tidak diperbolehkan, maka sholatnya batal. Dia harus membatalkan, ya kan? Atau nah, ada pilihannya, atau dia tetap ikut imam, ya kan? Dia sudah posisi sujud ya, kemudian menunggu imam sujud, terus ikut imam. Lah berarti 1 rakaat tadi itu kan nggak sah, tinggal nambah 1 rakaat lagi. Tinggal nambah 1 rakaat lagi karena tadi dia mendahului imam. Seperti ini. Baik. Ini yang pertama. Kalau kemudian dia tidak tahu hukumnya, nggak tahu hukumnya, oh ini saya nggak tahu kalau ternyata ini adalah tidak boleh gitu kan, maka ya tetap dia hukumnya seperti yang tadi, dia menambah satu rakaat gitu. Karena setidak tahunya orang, ya namanya bermakmum mesti ngikuti setelahnya imam. Makanya sebagai hukuman bagi dia untuk mengulang 1 rakaat itu kan. Nah, bagaimana jika tidak tahu, Ustaz? Artinya tidak menambah karena ketidaktahuan. Nah, itu nanti harus ngulang berarti. Baik. Jadi harus ngulang. Baik, Ustaz. Baik. Ini terakhir, Ustaz. Tadi disampaikan bahwa ketika yang memang imam itu dia mengikrarkan diri sebagai seorang yang kafir, maka kita mengulang tadi sholatnya. Betul. Nah, bagaimana jika ini, Ustaz, ada seorang mukmin, seorang muslim ya, tapi dia itu secara terang-terangan di media ini menyatakan sebagai pluralis atau orang yang meyakini semua agama benar, yang mana nah ini hukumnya kan secara tidak langsung bisa menjadi kafir orang tersebut. Nah ini bagaimana, Ustaz, ketika kita bermakmum kepada orang tersebut? Iya, kalau sudah tadi kaidahnya sangat jelas sekali. Ketika ada seseorang membuat kebid'ahan, ya kan? Bid'ah itu hal yang diada-ada di dalam masalah agama, dan hal ini membuat dirinya keluar dari Islam, membuat dirinya kafir. Kan begini, membuat dirinya kafir. Sehingga apa? Ya kita tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Seperti misalkan dia meyakini bahwa agama Kristen benar, selain dia meyakini bahwa agama dirinya juga benar. Ya tentu hal ini di dalam konsep akidah, ya jelas orang tersebut sudah tidak dihukumi Islam lagi. Karena Islam itu dalam masalah ini cukup serius ya, bahkan bukan cukup lagi tapi sangat serius. Meyakini bahwa kita semua orang yang beragama, baik itu Islam ataupun Kristen atau Konghucu ataupun Hindu, itu pasti masuk surga. Hanya kita berbeda jalan saja, mau ke Surabaya ada yang lewat A, ada yang lewat B. Kan begini. Nah, orang yang seperti ini ya jelas. Nah, itu sudah keluar dari Islam. Ini konsep akidahnya memang seperti itu. Nah, tapi jarang orang menemukan seperti ini ya dengan sangat terang-terangan. Adanya banyak yang malu-malu lah orang-orang yang seperti ini, sehingga samar juga bagi kita gitu. Ya kalau sudah jelas, terang, nyata gitu, ya kita hindari saja, tidak berjamaah kepada orang tersebut. Nah, baik, insya Allah cukup jelas. Itu tadi satu pertanyaan yang sudah masuk, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang, bisa. Nah. Oke. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kajian kitab As-Shalah pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pemirsa sekalian yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Juga saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Naim Syukri atas materinya malam hari ini. Kita akhiri dengan istighfar dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saat duluan saat